Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu larutan. Larutan adalah suatu senyawa yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut, di mana zat terlarut lebih sedikit kuantitasnya daripada pelarutnya. Contoh dari larutan dalam bentuk gas adalah udara, dalam bentuk padat adalah kuningan, sedangkan dalam bentuk cair contohnya adalah larutan gula. Nah, sekarang kita simak dulu video berikut ini. Pernahkah kamu tersengat listrik? Mengapa kamu bisa tersengat listrik? Air dalam tubuh kita kurang lebih ada 80%. Oleh karenanya, kation dan anion terionisasi atau terurai dan bergerak bebas di dalam air yang ada di dalam tubuh kita. Artinya, di dalam tubuh kita terdapat larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga kita dapat tersengat listrik. Larutan elektrolit dan non elektrolit. Definisinya adalah larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jenis-jenis larutan elektrolit yang pertama, larutan elektrolit kuat. Adalah larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Oleh karena banyaknya ion-ion penghantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya juga kuat. Selanjutnya adalah larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau terionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Dan yang terakhir adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat. Yang pertama, penghantar arus listrik yang kuat, terionisasi dengan sempurna, tetapan atau derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Jika diuji, larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak. Biasanya terdapat kandungan unsur dari golongan 1A selain hidrogen, contohnya NaCl, golongan 2A, contohnya MgOH 2 kali, golongan 7A, contohnya HCl, dan senyawa lain, contohnya H2SO4, CuSO4, dan HNO3. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah. Penghantar listrik yang kurang baik atau lemah, terionisasi sebagian, tetapan atau derajat ionisasi alfa kurang dari 1. Jika diuji, larutan elektrolit lemah nyala lampunya lemah atau bahkan tidak menyala dan muncul gelembung gas yang sedikit atau bahkan tidak muncul gelembung gas, contohnya HCN, H3PO4, CH3COH, NH4OH, dan ALOH 3 kali. Ciri-ciri larutan non-elektrolit: tidak dapat terionisasi,
tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator. Tetapan atau derajat ionisasi alfa sama dengan 0 jika diuji larutan non-elektrolit tidak menyala dan tidak muncul gelembung gas. Contohnya adalah urea, glukosa, sukrosa, dan etanol. Nah, kita bisa lihat ya pada gambar berikut pengujian dengan alat uji larutan elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, perbedaan di mana nyala lampu dan gelembung gas yang timbul di dalamnya berbeda. Kamu juga bisa mengidentifikasi larutan termasuk dalam kategori elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit dengan mengujinya menggunakan alat uji elektrolit. Mari kita belajar membuat alat uji larutan elektrolit sederhana. Sekarang udah tahu kan apa yang disebut sebagai larutan elektrolit dan non-elektrolit, jenis-jenisnya, juga bagaimana cara membuat alat uji elektrolit dan non-elektrolit yang sederhana. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.